Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa semuanya dimanapun Anda berada, berjumpa kembali bersama kami di Bola Nusantara. Piala AFF sudah bergulir, di mana timnas Indonesia menjalani laga perdana melawan timnas Myanmar, dan bisa kita saksikan kemarin bagaimana brutalnya permainan dari Myanmar yang hampir mencelakai Marcelino Ferdinand dengan menendang bola secara liar ke arah kepala Marcelino. Bagaimana tanggapan Pak Erik? Murka? Mari kita saksikan bersama. Pertandingan perdana Piala AFF, Indonesia memang berhasil meraih kemenangan, tapi bukan kemenangan yang menjadi sorotan, melainkan nasib para pemain Indonesia yang terancam di lapangan. Itu terjadi karena para pemain timnas terus menjadi korban dari kasarnya pemain Myanmar. Selain kasar, mereka juga ngawur dan tidak sportif sama sekali. Hal inilah yang akhirnya membuat fans Garuda murka dan mendesak agar Indonesia keluar dari AFF saja. Momen ini akhirnya mendapatkan perhatian dari Erick Thohir selaku ketua PSSI. Sosok berusia 54 tahun itu prihatin dengan apa yang dialami oleh para pemain Indonesia. Dan untuk itu inilah kemarahan Erick Thohir kepada AFF usai Indonesia mendapatkan perlakuan kasar di lapangan. Ya, sebelum Indonesia bermain di Piala AFF, banyak yang khawatir soal turnamen tersebut. Kekhawatiran itu muncul karena Piala AFF terkenal kasar dan brutal. Maka dari itu, banyak yang menyarankan agar Indonesia menurunkan pemain berbeda dan bukan pemain utama. Keputusan final akhirnya dibuat oleh Shin Tae-yong. Pelatih asal Korea itu memilih untuk memanggil pemain-pemain muda untuk diandalkan di ajang Piala AFF. Dan kebanyakan pemainnya belum pernah menjalani debut bersama timnas senior. Sementara pemain utama sengaja tidak dipanggil. Selain tidak mendapatkan izin dari klub, mereka juga diprioritaskan bermain di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Yang dikhawatirkan akhirnya terjadi. Dalam pertandingan melawan Myanmar, timnas Indonesia terus mendapatkan perlakuan kasar. Tak hanya kasar, para pemain Myanmar juga tidak sportif di lapangan. Itu terbukti karena ada satu pemain yang sengaja menendang bola ke arah kepala Marcelino, padahal sebelumnya pemain Oxford itu telah terjatuh usai dilanggar oleh pemain Myanmar yang lain. Momen inilah yang membuat para pemain Indonesia marah, sehingga pertandingan sempat memanas beberapa menit. Erick Thohir marah besar saat pemain timnas dikasari. Apa yang dialami pemain timnas Indonesia ternyata mendapatkan perhatian dari Erick Thohir. Ketua PSSI itu memutuskan untuk melayangkan protes kepada AFF. Harapannya kejadian serupa tidak terjadi lagi ke depannya. Erick Thohir juga masih trauma dengan apa yang dialami Evan Dimas sebelumnya, karena mantan kapten U19 tersebut harus mengalami cedera panjang setelah dikasari pemain Vietnam di ajang SEA Games. Official kemarin melaporkan saya bahwa ada beberapa kejadian yang seperti tim official akan melakukan protes supaya game-game ke depan itu lebih baik lagi. Saya melihat kemarin ketika saya menyaksikan di televisi, kebetulan saya ada rapat, ya memang ada kejadian misalnya
seorang pemain menendang bolanya dengan sengaja ke kepala Marcelino. Saya rasa kembali kan semua pemain ini kan ingin berprestasi dan mencari nafkah di sepak bola. Ya kenapa harus mencederai pemain lain? Kan sama-sama memberikan yang terbaik dan sebagai pemain profesional. Jadi hal-hal seperti ini ya saya sampaikan, saya mendukung, saya bersama tim dan bersama pemain untuk memastikan hal-hal ini bisa dikurangi lagi, karena memang saya sendiri punya trauma yang cukup sampai hari ini juga saya ada ketakutan melihatnya ketika waktu itu Evan Dimas juga cederanya sangat parah sekali ketika dikasari oleh pemain Vietnam waktu itu. Nah hal-hal ini saya harapkan ya kita harus saling jaga, apalagi negara Asia Tenggara kita ini sebuah negara bersahabat yang kita ingin juga tingkatkan kualitas permainan kita supaya level kita bisa naik ke Asia. Karena itu kemarin saya juga bertemu presiden dari Thailand, banyak juga presiden AFF, Jenderal Samet, lalu Sekjen Vincent untuk menyuarakan standar permainan AFF ini harus naik kelas dengan memberikan pertandingan yang bersih dengan perwasitan yang baik. Menanti duel Indonesia versus Vietnam di ajang Piala AFF. Sejatinya, Myanmar bukanlah tim yang selalu berbuat kasar kepada Indonesia, tapi entah mengapa di laga kemarin, para pemainnya tiba-tiba berubah jadi atlet kungfu. Dibanding Myanmar, sejatinya Indonesia lebih mewaspadai Vietnam. Karena jujur saja, setiap kali Indonesia bertemu Vietnam, hampir dipastikan para pemain Vietnam bermain keras dan cenderung kasar. Momen ini tak hanya terjadi di ajang Piala AFF, melainkan ajang-ajang lainnya seperti SEA Games. Selain Evan Dimas, ada satu pemain lagi yang pernah merasakan kebrutalan dari pemain Vietnam. Pemain itu adalah Haikal Alfaiz. Pemain PSIS tersebut harus terkapar di lapangan usai mendapatkan sikutan dari pemain Nguyen FC. Jepang dan Australia sarankan Indonesia keluar dari AFF. Sampai saat ini Indonesia belum pernah merasakan gelar juara Piala AFF, malah mereka sering mendapatkan perlakuan kasar dari lawan-lawannya. Hal inilah yang membuat fans Garuda semakin muak dan menyarankan agar Indonesia keluar saja dari AFF. Soal ini Indonesia harus mencontoh dua tim kuat Asia, yakni Jepang dan Australia. Kedua tim itu sampai saat ini tidak bermain di turnamen regional karena level mereka sudah Asia, bukan dunia. Jadi, jika ingin seperti Jepang maupun Australia, Indonesia harus tegas dan memutuskan keluar dari AFF. Lagian saat ini level dari timnas Indonesia juga sudah naik dan mampu bersaing di Asia, sehingga sangat disayangkan saat mereka kembali bermain di turnamen Tarkam yang sering disebut Piala AFF. Jika tidak keluar, Indonesia bisa saja meniru Australia, yakni cuma mengirimkan tim di ajang Piala AFF kelompok umur, sementara Piala AFF senior tidak ikut. Pemirsa, seperti yang disampaikan dari Jepang dan Australia itu sangat benar. Jadi kalau kita memang ingin mendapatkan permainan yang lebih berkualitas, ya kita harus stop keluar dari AFF. Benar yang dikatakan Australia tadi, kalau cuma untuk sekedar ya seperti laga uji coba, tidak apa-apa. Piala AFF harus dirombak besar-besaran. Senior. Wah, selain terkenal kasar, Piala AFF juga masih ada beberapa hal yang patut direvisi, terutama soal regulasinya, di mana banyak tim yang mengaku kelelahan karena harus bolak-balik ke negara satu ke negara lainnya. Belum lagi saat mereka harus kembali ke negaranya sendiri. Misalnya yang dialami Indonesia saat ini. Kemarin skuad Garuda baru saja tiba di Solo. Mereka akan bermain melawan Laos. Tapi besoknya, para pemain harus langsung berangkat ke Vietnam untuk mempersiapkan laga selanjutnya. Jadi berhubung bolak-balik, persiapan dari timnas Indonesia juga tidak akan maksimal karena pertandingannya tidak terpusat. Para pemain pasti juga akan mengalami kelelahan karena kebanyakan OTW. Dan hal itu akan terus berlanjut sampai ke babak semifinal dan final. Parahnya, jarak semifinal 1 dan 2 cuma berselang beberapa hari saja, sehingga membuat para pemain pastinya tidak nyaman dan potensi kelelahan hebat bakal terjadi.
Lebih lanjut, semoga di pertandingan selanjutnya para pemain timnas Indonesia selamat dan terbebas dari cedera. Dan kita sebagai fans Garuda harus sedikit bersyukur karena Piala AFF tahun ini sudah menggunakan VAR. Artinya segala tindakan kasar kepada pemain bisa mendapatkan review dari wasit. Tapi hal itu akan percuma jika wasitnya berat sebelah dan cenderung membela salah satu tim yang bermain. Jadi itulah reaksi Erick Thohir saat melihat para pemain timnas mendapatkan perlakuan kurang sportif dari pemain Myanmar. Pemirsa, seandainya saya dan Anda kalau disuruh mengadakan polling, tentunya kita juga akan menyuarakan satu hati, satu suara, kita harus keluar dari AFF. Ini kan cuma laga terkam, seperti itu. Sekelas Piala Dunia, kualifikasinya kemarin, ingat kita kan, waktu yang di Bahrain, bagaimana kita didolimi sama wasit Al-Kaf Al-Tempe itu. Jadi kalau kita bertahan di AFF, rasanya cuman membuat sakit hati ini semakin parah. Seperti itu kira-kira. Silakan Anda berkomentar, para pemirsa yang beriman dimanapun Anda berada. Dan sekian konten dari kami. Semoga Anda dalam keadaan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.